Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Mudah-mudahan hari ini tetap semangat dalam menjalankan tugas setelah melaksanakan Idul Fitri. Mudah-mudahan Bapak Ibu bersama anak-anak senang dan gembira di madrasah. Ya, sehubung untuk meningkatkan kinerja kita, tugas keprofesionalan kita, saya sebagai pengawas akan selalu membantu dan membimbing Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas. Jadi kita sama-sama menjalankan tugas kembali ke laptop setelah melaksanakan ibadah puasa dan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu, saya mulai aja dengan pembimbingan hari ini. Berdasarkan RPP yang sudah masuk, yang sudah diinput oleh para guru, terutama yang sudah dimasukkan setelah pasca Lebaran. Yang sebelum Lebaran itu tidak sempat kita analisis karena waktu yang mendesak untuk hari Idul Fitri. Karena Bapak Ibu memasukkannya hanya untuk kepentingan SKMT, ya. Kalau udah ada desa SKMT baru buru-buru membikinnya. Diharap hari ini Bapak Ibu bekerja bukan kepentingan untuk pencairan TPG saja, tapi adalah kepentingan untuk siswa. Setuju ya Bapak Ibu? Kita bekerja digaji negara adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk membimbing karakter mereka. Dan semua kita adalah tenaga pendidik yang diamanahkan untuk itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan tersebut. Kita ini adalah ASN, adalah aparatur sipil negara yang diletakkan sebagai tenaga pendidik. Jadi harapan bangsa dan negara, masyarakat dan orang tua. Oke Bapak Ibu, tidak panjang mukadimah. Saya akan mulai dengan hasil dari link dari yang Bapak Ibu kirim. Apakah yang lama yang akan saya cek atau yang baru? Baiknya yang mana? Yang baru aja kita mulai. Nanti yang baru Bapak Ibu nggak juga mau memasukkan menginput linknya. Jadi tujuan kita bukan mencari kesalahan Bapak Ibu. Tujuan kita untuk memperbaiki dan selalu meningkat kinerjanya. Kalau Bapak Ibu meningkat kinerjanya, yang akan beruntung itu adalah anak murid, ya, bukan pengawas. Yang akan menikmati hasilnya itu anak murid kita, siswa didik kita, ya, yang jadi konsumen kita. Jadi bukan kita cari-cari kesalahan, bagaimana selalu ada advance, selalu ada perkembangan, selalu ada kemajuan, selalu ada inovasi. Nah, kalau seandainya dalam pembimbingan saya nanti ada yang kurang berkenan, ya, ada yang tidak pas, nah itu biasa ya. Tapi jangan baper atau sentimen. Yang penting Bapak Ibu mau untuk melakukan perubahan. Oke, kita kembali ke laptop Google. Kita akan cek RPP yang masuk kemarin atau hari ini. Oke, late post yang terakhir memasukkan Pak Wendy tanggal 30 bulan, Pak Wendy dan Bu Harnewi. Terima kasih. Sudah tepat waktu memasukkan sesuai ya. Tanggal 30 berarti mengajarnya sekarang atau kemarin gitu. Nah, kalaupun kemarin tentu ada lagi kelas berikutnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu bikin RPP ini satu untuk beberapa kelas, bukan satu kelas saja. Kalau di swasta, guru swasta memang satu untuk satu kelas. Tapi mereka tetap bikin.
Kalau Bapak Ibu sebetulnya sangat membantu karena satu Bapak Ibu bikin itu akan terbantu untuk semua kelas. Apalagi kalau Bapak Ibu memang menggunakan IT ya, Infocus di dalam kelas. Dan masalah Infocus ini bisa sebetulnya Bapak Ibu beriur per KKG atau beli sendiri. Ya, kemarin kan banyak dapat uang itu kan. Bagaimana kalau kita tugas keprofesionalan kita, uang profesional itu kita beli untuk tugas keprofesionalan kita, Infocus. Saya rasa itu luar biasa gurunya. Tapi ada guru yang seperti itu. Yang karena itu pariuk bariwa di situ kan. Karena kita dapat uang dari hasil uang profesional dan kita kembalikan ke profesionalan kita juga. Dibeli 6 juta atau 4 juta paling murah gitu kan. Nah kita udah terbantu untuk semua kelas mengajar. Bapak Ibu nggak susah. Nggak pusing Ibu dalam kelas mengajar. Yakinlah sama saya. Itu usul ya. Tapi kepala madrasah juga saya tuntut untuk selalu melengkapi sarana belajar mengajar. Sampai di mana kelengkapannya tentu berproses ya Bapak Ibu. Kita tunggu aja kepala madrasah bikin gebrakan Infocus satu lokal. Setiap lokal ada Infocus teknologi ya. Tapi kita pakai apa yang ada dulu ya. Oke, Bapak, terima kasih Pak Yuwendi Zarli bahasa Indonesia dan Ibu Harniwi juga bahasa Indonesia. Nah, tepuk tangan Mbak Guru bahasa Indonesia ini yang menginputkan pertama kali tanggal 30. Berarti udah ready mau mengajar ya. Ini guru yang profesional ini. Bagaimana kalau kita lihat dulu RPP-nya ya. Oke, mantap. Dari desain RPP Bapak Ibu senang kan melihatnya seperti ini. Nah, siapa yang mau membantah RPP ini tidak bagus? Dari warnanya, dari formatnya ya. Menyenangkan. Nah, apalagi anak-anak juga akan menyenangkan melihat kalau Ibu tayangkan di layar. Nampak oleh mereka kan, ngapain kita hari ini katanya kan. Nah, apa tujuan pembelajaran? Nah, bisa dibaca anak-anak. Apa indikatornya? Bisa dibaca anak-anak. Nah, Bapak Ibu tinggal klik-klik aja. Nah, kita lihat dulu kita evaluasi dari TP-nya itu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Nah, kalau saya lihat ini memang sudah berdasarkan CP ini ya, CP yang terbaru. Karena saya sudah baca yang CP bahasa Indonesia. Terus KKO dari mengidentifikasi levelnya level berapa? C1 kan? Ya, bagus. Levelnya C1. Ini dibikin juga ya. Terus C1 semua. Nah, right. Nah, C1 membaca, menandai, menyebutkan. Yes, good. I like it. Ya, sangat benar sekali ini. Yuwendi Zarli ini perempuan atau laki-laki nih? Ragu juga saya nih, dua nama. Yuwendi biasanya laki-laki, Zarli biasanya perempuan. Jadi apakah saya panggil bapak atau panggil ibu ini? Ya, jadi karena belum saya kenal semua ya. Karena belum beberapa kali. Karena maklumlah otak udah manula gitu. Oke, mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Nah, ini bagus ini ya. Membaca, yang pertama membaca KKO-nya, membaca teks diskusi. Kemudian menandai kalimat masalah yang dibahas dalam teks diskusi, is good. Nah, menyebutkan kalimat pro dan kontra ya. Jadi KKO yang terakhir ini boleh mengidentifikasi, boleh level yang berbeda. Yang penting levelnya C1. Nah, tapi kalau dapat level yang sama, kata-kata yang sama gitu, mengidentifikasi. Karena tujuan akhirnya itu mengidentifikasi. Tapi kalau menyebutkan kalimat pro dan kontra hampir sama juga tujuannya. Yang penting udah level C1 semua, oke. Diterima ya. Dari KKO TP menjadi indikator ini nilainya saya kasih 100 ya. Terus kita lihat dari kegiatan inti. Membaca, teks diskusi, right? Ya. Membaca dulu. Nah, saya usul ya, bukan saya usul. Biasanya kita kasih dulu yang kontekstual ya, yang menarik.
Makanya di awal itu dikasih mengamati dulu. Mengamati dulu. Jangan langsung anak membaca. Karena membaca juga ada langkah-langkahnya. Mengamati video. Nah, kita kan era digital. Jadi arahkan anak untuk melihat video, melihat sumber yang teknologi gitu. Nah, karena di SKP kita memang sasarannya digital, dunia digital. Jadi memang harus kita arahkan ke sana perencanaan kita ya. Kalau sudah kita arahkan ke sana, kita tinggal klik. Nah, saran saya untuk mengamati video, dicari video yang orang debat kan ada itu. Debat kan banyak di YouTube. Nah, Ibu cari linknya di sana. Tuh saya cobakan ya. Kita cari coba diskusi berdapat pro dan kontra, kan banyak pro masalah MBG misalnya kan ya. Kita lihat diskusinya. Kita cobakan ya. Kita cari YouTube-nya. Oke. Apa biasanya yang Mata Najwa biasanya ya. Salah ya. Mata Najwa biasanya yang debat-debat, yang diskusi ya. Mata Najwa. Nah, mana yang Presiden Prabowo soal serangan air keras. Nah, ini kan pendapat dan diskusi nih. Jadi pilih aja yang di sana yang terbaru gitu kan. Nah, mana yang terbaru? Nah, ini kan terbaru nih. Nah, ini misal ya. Kalau ini yang diambil nih misal. Nah, ini iklan pula dia. Nah, jadi ini diambil sumber belajar itu yang terkini Bapak Ibu. Makanya dalam deep learning itu pembelajaran itu harus kontekstual, bermakna. Apa arti bermakna? Bermakna itu memang anak-anak betul terkait dengan lingkungan kehidupan sekitarnya, masalah dunia hari ini. Nah, jadi mereka bisa memaknai nanti tujuan pembelajaran kita itu bermakna buat kehidupan, bermakna buat menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, itu yang bermakna tuh Bapak Ibu. Jadi bermakna tuh bukan RPP-nya ditulis bermakna. Bukan itu. Bermakna maksudnya itu memang sumber belajar yang kita berikan itu, bahan ajar itu memang berarti bagi mereka gitu. Nah, ini contoh ini kan Presiden Prabowo jelaskan konteks laporan palsu dan penyiraman air keras. Nah, dengan kita memberikan berita yang seperti ini, pertama kita memberikan berita debat faktual sama anak. Apalagi ini tingkat level presiden kenegaraan. Anak perlu tahu, kadang-kadang kan sebaran informasi itu sangat banyak yang menyesatkan. Kita carilah, itulah tugas guru mencari informasi yang benar. Nah, ini yang bermakna. Jadi artinya kita memberikan materi pembelajaran itu betul-betul terkait dengan kehidupan, betul-betul mendidik gitu. Nah, makanya Bapak Ibu tugasnya itu mencari sumber belajar yang pas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memuat nilai-nilai karakter ya, karakter baik. Terus kita bagi ya. Nah, ini ada yang bermasalah ketika membagi video linknya. Nah, kan ini. Saya ulang lagi. Ambil bagi yang belum ini. Salin link. Nah, kita pindah ke yang tadi ya. Nah, ke RPP kita tadi. Nah, terus kita masukkan ke sini. Oh, cuma nggak bisa saya masukkan ke PPT-nya karena bukan saya yang punya PPT. Itu cara mengambil link saja ya. Nah, cara mengambil link tadi ya. Nah, nanti kan dimasukkan ke link video. Oh, ini yang termasuk. Oh, dia nggak bisa ya. Jadi begitu, kita ambil linknya, kita masukkan ke sini. Kan cara ngambil tadi salin ya. Nah, kita input ke sumber belajar. Jadi anak mengamati
mengamati duluan video YouTube ya. Di linknya di sini, video linknya. Nah, ini supaya bermakna pembelajaran ini. Nah, jadi kalau udah bermakna, anak tertarik dia. Terkait dia dengan kehidupan. Terkait dengan peristiwa hari ini. Kemudian terkait informasi yang benar didapatnya. Di sanalah nilai-nilai kita tanamkan ya. Itu Bapak Ibu membelajarkan siswa hari ini. Jadi tugas guru itu sekarang. Makanya RPP itu ya ringkas saja. Yang lebih utama itu deep learningnya itu di sumber-sumber bahannya itu yang Bapak pilih. Di rumusan indikatornya itu, yang deep learningnya itu. Bukan narasi yang panjang-panjang RPP begini. Nah, yang bikin itu siapa? Makanya saya tanya ya, yang bikin RPP kayak gitu siapa? Maknanya mana? Sumbernya mana? Kan tidak jelas. Oke. Yang kedua itu menanya, ya menanya. Jadi kalau menanya nanti masuk menanya tentang video yang diamati. Nah, jadi otak tuh bekerja tidak bisa langsung. Harus ada stimulus. Stimulusnya itu yang mengamati tadi. Video itu video kontekstual, ya, cerita atau peristiwa atau simulasi. Ya. Artinya pemanasan untuk menuju ke tujuan pembelajaran. Kalau video kan mudah kita mencarinya. Ketik aja dia apa tuh maunya apa, kita sekarang kan mudah, kan sudah saya cek, saya cobakan tadi kan. Nah, itu juga dipilih videonya yang bermutu, yang berarti, yang tidak hoax ya gitu kan. Yang ketiga, membaca referensi dari berbagai sumber. Nah, di membaca referensi ini baru buku. Nah, buku ini kalau udah dimiliki siswa, nah boleh tulis halamannya. Tapi kalau ada buku digital, nah masukkan buku digital. Bapak Ibu juga harus bisa mencari buku digital. Karena buku siswa ini kan hanya di sekolah, nggak dibawa ke sekolah, nggak dibawa ke rumah. Jadi kalau buku digital RPP ini kita kirim, mereka bisa klik buku digital tersebut di sini. Mereka bisa belajar di sini dari RPP ini, dari bahan yang kita kirim gitu kan. Jadi ini buku untuk di sekolah wajib ya, buku pelajaran itu wajib dibaca anak. Karena teks yang lewat bacaan buku dengan teks digital tuh beda juga. Nah, jadi makanya sumber belajar untuk kurikulum Merdeka dan ke-13 itu sumber belajar tuh harus beragam. Jadi kalau tugas kita menyiapkan menyiapkan anak, tugas kita mencarikan. Tapi kalau nanti ada pula tugas proyek, mereka mencari lagi. Nah, ini kan proses harus guru yang menyiapkan. Terus mengumpulkan informasi tentang teks yang dibaca. Nah, ini artinya kerja kelompok nih lagi ini waktu saya membuat awal ini. Nah, jadi kalau 5M yang dipakai, IPK 1, IPK 2, IPK 3 ini LKPD ya. Boleh juga seperti ini ya. Kemudian prestasi dan refleksi terakhir untuk Kumer, refleksi, tambah refleksi ya. Mengumpulkan informasi ini mengerjakan tugas kelompok. Nah, LKPD dan kurung LKPD. Nah, kalau dulu seperti ini, pertama dulu saya bikinkan. Kalau sekarang mengerjakan tugas kelompok, jadi pas 5M-nya. LKPD. Nah, LKPD inilah yang akan kita lihat lagi ya. Oke. Dan kita lihat dari evaluasi dulu. Evaluasinya bacalah teks diskusi. Yes, good. Udah bagus ini, udah pintar. Udah pintar. Kalau Bapak Ibu ngomong sama anak, pintar, bagus ya. Nah, ini. Yes, good. Menandai kalimat, tandailah kalimat. Yes, good. Jelas perintahnya ini. Menyebutkan kalimat pro, sebutkan kalimat pro. Yes. Jadi kalau saya nilai ini 100. Ya. Udah benar. Evaluasi TP IKTP 100. Ini 100. 5M tadi mengamatinya kurang, berarti ini nilainya 1 kurang ya. Nilainya 90 lah ya. Nah, 90. Sumber belajarnya kurang YouTube-nya. Kemudian kita kasihlah nilai. Penelaah ini hanya 1 buku ya, hanya 1 sumber. Video nggak ada, buku ada, hanya 1 baru ya.
Kalau dapat ada video, bukan kalau dapat, ada video, ada website, kemudian ada juga buku. Nah, baru nilai 100. Karena 1 berarti 100 dibagi 3 berapa nilainya? 30, 60, 40. Ya, 1, 2. Nah, kita kasih 35 ya. Sumber belajar. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini juga untuk waka kurikulum nih, cara menilai RPP dan kepala madrasah. Saya kasih zoom ini nggak hanya buat guru, juga buat yang akan menilai guru nanti. Kan menilai guru kan tim pengembang kurikulum, kepala madrasah yang akan menilai guru. Kalau saya menilai kepala madrasah, yang menilai Bapak Ibu itu kerjanya nanti adalah wakil kurikulum dan tim di bawah bimbingan kepala madrasah. Jadi tolong diamati apa yang saya berikan. Nah, kalau salah nilai nanti saya pertanyakan nanti ya. Nah, ini dijumlah ini 100 tambah 100 200. Nah, 200 tambah 90. 290 tambah 35 5 9 3 12. 325 bagi 3. Berapa nilainya? Nah, ini untuk nilai RPP. Nah, udah dapat nilainya. Jadi Ibu Waka Kurikulum kerjanya ini ya. Ini kan udah dibantu oleh Bu Ilda. Nah, kerja Waka Kurikulum saya kasih untuk menilai. Saya hanya membimbing. Ya, membimbing. Kalau tidak saya bimbing tentu nggak ada perubahan ya. Oke, Ibu Waka Kurikulum dinilai kerja gurunya di sela-sela waktu mengajar, di sela-sela waktu yang lain, karena tugas kurikulum memang seperti ini. Nah, menilai itu boleh acak. Yang penting di akhir penilaian kinerja nanti dapat di PKG guru, masing-masing guru tuh udah ada yang dinilai. Maukah dinilai bulan ini, mau mulai bulan esok untuk seperti ini. Nah, kalau untuk supervisi, nah tuh beda lagi. Kalau dapat supervisinya tiap hari. Kalau sudah ada hasil hariannya udah bagus, mungkin supervisi nggak penting lagi. Tapi supervisi tetap juga ya. Nah, ini nilai harian namanya. Apakah semuanya dinilai, Bu? Mungkin tidak semuanya. Yang paling-paling satu hari itu Bu nilai lah agak dua guru ya, 3 guru. Yang penting di akhir nanti semua guru tuh punya nilai harian. Apakah 2 RPP yang menilai, 3 RPP terserah. Yang penting jangan satu aja ya. Nah, kita balik nah jadi untuk nilai RPP sudah dapat ya. Bagaimana dengan LKPD? Nah, oke. LKPD beranjak dari teks ini dari evaluasi. Kita coba lihat. Nah, ini paling bagus lagi. Ini pasti belajar nih dengan guru yang ada di madrasah lain. Guru tuh harus guru pembelajar. Guru pembelajar tuh harus banyak bertanya. Nah, malas bertanya sama Bu Ilda, tanya sama guru yang sudah dibina. Nah, udah membantu Bu Ilda juga tuh kan. Nggak semuanya Bu Ilda bisa memberikan bimbingan kepada guru. Nah, kalau malas bertanya sama pengawas, tanya sama guru yang sudah hebat di luar sana ya. Ini udah bagus ini. Atau memang pandai mengamati yang saya berikan. Tapi biasanya jarang juga yang pandai mengamati langsung bisa, pasti ada bertanya ini. Makanya ilmu saintifik itu penting, mengamati, kemudian menanya. Nah, dalam belajar juga kayak itu anak-anak. Ada diamatinya, ditanyanya. Nggak bisa sampai mengamati aja anak-anak tuh. Mengamati, tanya, sudah ditanya, ada yang dibacanya referensi. Nah, cocok. Di ilmu saintifik itu ilmu pembelajaran. Setelah dibacanya referensi yang oh ya begini ya. Nah, baru dikasih dia tugas. Nah, kerja kelompok pula dulu kan. Nggak pula langsung sendiri. Nah, makanya kerja kelompok tuh melatih anak dia udah bisa atau belum. Nah, mengajar juga mereka berkolaborasi. Oke. Kemudian amati ayat berikut. Nah, ini keterkaitan dengan imtak ya. Iman dan takwa. Jadi mengamati juga dikaitkan dengan ayat. Nah, ini memang saya bimbing kayak ini dulu. Ini udah bisa meniru ini. Kaitkan dengan ayat ya. Dengan imtak. Mereka berbicara kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Apa pendapatnya tentang ayat ini? Jadi masalah pendapat anak ini bisa ditulis, bisa dijawab secara langsung. Nah, ini paling-paling membutuhkan waktu 5 menit saja ya. Nggak usah panjang. Karena ini belum jadi tujuan, ini baru stimulus. Stimulus pengantar, mengaitkan dengan
nilai-nilai karakter, nilai-nilai ketuhanan. Nah, masuk kan deep learningnya. KBC-nya masuk ini, cinta kepada Allahnya. Apalagi ya. Kemudian, nah dikaitkan lagi amati gambar. Nah, apa kaitan ayat dengan gambar? Nah, ini dia. Minta pula pendapat siswa. Kalau siswa bisa nulis, minta dia nulis. Kalau dia bisa ngomong langsung, nah suruh dia bicara. Jadi ini sifatnya artinya pengantar. Jadi ini belum penilaiannya sudah masuk penilaian asesmen formatif juga. Nah, cuma belum semua anak bisa diminta karena waktunya cuma 5 atau 10 menit ya. 5 menit lah paling 10 menit lah paling lama ya untuk tanya jawab. Oke, setelah ada ini kaitannya nanti baru sampaikan kira-kira apa tujuan pembelajaran kita. Nah, baru anak nanti membaca tujuan pembelajaran. Ini sudah sampai ke pelaksanaan nih saya kasih ya. Terus nah baru dibacanya referensi. Tapi ini kalau nggak salah nih RPP-nya guru saya ini kalau seperti ini. Ya. RPP dari nggak salah nih Bu Hayati ini ya. Nah, makanya udah benar ini. Jadi boleh ditiru dulu kalau itu sesuai. Tapi lihat TP-nya benar atau enggak dengan CP yang terbaru. Nah, kalau udah benar, nggak apa-apa dipakai. Tapi baiknya nanti bikin sendiri lagi ya. Bikin sendiri, kemudian jangan lupa ini video. Jadi Bu Ayati juga belum kasih video kemarin. Oke, Yuendi Zarli. Untuk pertama boleh meniru dulu. Tapi besok nggak boleh lagi. Nah, bikin sendiri. Tapi guru profesional kan. Guru profesional harus profesional. Ya nggak boleh copy paste lagi. Nah, ini untuk memenuhi apa. Kalau udah ada boleh sih dipakai. Karena udah bagus. Nah, cuma nanti urutan TP-nya kan beda nanti ya. Karena ini masih Bu Ayati masih ke-13 waktu itu kemarin. Sekarang udah kurikulum merdeka. Saya rasa ini pasti beda TP nanti ya. Tapi kalau sama enggak apa-apa. Kayaknya itu dari kita review tentang RPP Bahasa Indonesia. Mungkin banyak sedikitnya Bapak Ibu sudah paham. Kalau kurang paham diulangi lagi video ini, makanya di-zoom-kan, bisa diulang-ulang. Jangan lupa kalau nanti juga ditekan oleh kepala madrasah biar kepala madrasah tahu. Tapi kalau enggak sempat enggak apa-apa, langsung aja ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.